Oke cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya, buat penghuni-penghuni dunia. Semoga kalian semua selalu dipanjangkan umurnya, selalu dilancarkan rezekinya, dan bagi yang belum punya pasangan segera mendapatkan pasangan. Amin. Di video kali ini mungkin gua akan bahas apakah masih worth it sih di tahun 2021 ini soal motor R15 V2 yang gua pakai sekarang ini. Ya ini sih ibaratnya apa ya, opini pribadi sih, opini gua pribadi ya. Apa aja sih kekurangan dan kelebihan motor ini? So far kan setiap motor kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan sih. Nah jadi di video kali ini gua akan bahas soal itu. Simak sampai habis ya. Oke, ini enaknya kita mulai dari mana dulu cuy? Dari kelebihan apa kekurangan dulu cuy? Biar agak ada sensasi-sensasi gimana gitu lah ya. Mungkin dari kekurangannya dulu kali ya. Apa sih kekurangan motor ini? Nah jadi yang pertama itu motor ini suaranya suara khas ya. Suara khas itu suaranya kasar cuy. Suaranya kasar. Nah tapi yang suara kasar yang dimaksud di sini bukan berarti ya kayak mesin udah mau hancur gitu lah ya. Istilahnya kasar-kasar normal lah. Kalau ibarat suara itu kan serak-serak basah enak. Nah jadi ini suaranya itu kasar tapi masih dibilang normal. Nah terkecuali suara kasarnya itu ada tambahan suara apa kayak apa ya, ngegelitik lah apa gimana gitu. Nah itu udah mulai harus dicek dulu sih. Mungkin ada part yang mulai ya aus, bisa dibilang aus, bisa dibilang juga udah wayahnya ganti lah. Nah itu kekurangan yang pertama. Nah untuk kekurangan yang kedua, di sini ini motor cepet banget panas cuy. Asli ini motor cepet banget panas. Ini dipakai pelan begini ya sekitar sekilo sampai 3 kilo lah. Itu udah mulai kerasa cuy panasnya. Motor ini tuh sebenarnya cepet panas. Pengennya dibawa kencang. Nah tapi ini motor tuh nggak kencang cuy. Motor ini tuh nggak kencang. Tapi itu tadi anehnya. Kalau dibawa pelan panas. Tapi kalau dibawa kencang, ini motor tuh nggak kencang gitu loh. Paham nggak? Bingung nggak? Ya udah sama sebenarnya gue juga bingung cuy. Pengen dibawa kencang tapi nggak kencang. Dan kekurangan yang ketiga, ini tuh yang sering dibahas sih, yang sering dibahas di forum-forum, entah itu komunitas lah, entah itu di grup Facebook lah, entah di mana aja lah. Pasti kan lo punya motor ini kan pasti pengen gabung kan sesama pengguna motor R15 nih, sharing-sharing nih. Apa sih keluhannya, apa sih gini lah dan sebagainya lah. Nggak mungkin juga kan lo punya motor misalnya punya motor 15. Nah tapi lo gabung di motor yang ini gitu, motor lain gitu. Ya kan jadinya aneh cuy. Nah jadi yang sering dibahas di grup-grup gitu, di Facebook lah, forum-forum gitu, rata-rata ada di kiprok cuy.
Itu biasanya orang sering yang dikeluhin selalu kiprok. Ada juga yang cuma sebatas sekilas ngebaca sih. Itu ada yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu bahkan udah ganti kiprok. Bahkan ada juga yang tiap tahun ganti sih. Entah itu kenapa itu masalahnya itu. Apakah karena di motor dia itu dipasang ya banyak-banyak lampu atau aksesoris yang makan kelistrikan, atau gimana sih? Gue juga belum paham sih cuy. Ya soalnya kan di motor gua nih apa ya? Ya cuma baru yang soal kelistrikan cuma baru lampu depan LED. Gua ganti dua-duanya LED. Lampu sen pakai LED. Lampu belakang juga LED. Udah itu doang. Nggak ada sih tambah-tambahan lain lah. Oh iya satu lagi. Sama pasang lampu alis di depan. Ya, so far sih ini motor udah dari tahun 2016 kan. Ini udah 5 tahun. Nah, itu pun gue baru ganti kiprok 1 kali, cuy. Dan itu pun gue ganti beli di online shop. Nah, itu kalau nggak salah dulu harganya itu yang 170. Entah itu KW entah ori. Ya pokoknya yang gua tahu kodenya sama, ya itu ya gua beli. Alhamdulillahnya sampai sekarang sih masih aman cuy. Kurangan yang terakhir cuy, itu terletak pada posisi boncengers sama posisi rider itu lumayan jauh cuy. Jadi kalau buat boncengan itu si boncenger itu kakinya bener-bener nahan, jadi kerasanya capek banget cuy. Nah apalagi kalau semisal kalian boncengan berdua jarak jauh itu kerasa banget cuy capeknya sih. Tapi sih kalau yang untuk jomblo sih ya masih enak-enak aja lah posisinya lah. Posisi riding pun ya nggak terlalu nunduk-nunduk banget, masih wajar lah. Nah kalau kalian pengen nyari yang nyaman buat boncengas pun nyaman, tetap sih cuy pilihannya cuma satu, CBR. Kalau CBR itu udah pasti asli nyaman banget sih. Posisi stang juga tegak, posisi boncengan pun juga nggak jauh. Jadi apa ya, nyaman lah kalau CBR mah asli. Tapi kalau untuk yang R15 V3 itu posisi boncenger sama rider itu agak deket cuy, masih enak. Iya, beda lah pokoknya. Kalau yang V2 ini emang posisinya begitu menyusahkan. Ya mungkin itu sih ya kalau untuk kekurangannya. Ya mungkin kalau ada tambahan lain ya bisa tolong tulis di komentar aja sih. Ya ini yang tadi kekurangannya udah. Nah sekarang lanjut kelebihannya sih. Kelebihannya motor ini ya, yang pertama itu satu, irit banget sih. Asli ini irit banget ini motor. Gue biasa seminggu buat PP kerja ya, sama ya muter-muter lah biasalah kalau malam tuh. Itu 50.000 pun masih ada sisa sih kalau untuk bensin sih. Oh misalnya berangkat kerja itu gua hitung jaraknya 10 kilo. Nah kalau pulang kerja itu jaraknya 13 kilo cuy. Nah, kok bisa lebih bang? Kok bisa lebih jauh kalau pas pulang? Iya cuy, soalnya harus muter dulu cuy. Iya, karena yang biasanya jalan gua balik itu udah ditutup. Nah jadi gua mau nggak mau harus muter dulu cuy. Iya,
Tapi kadang ya masih ada aja sih orang yang lawan arah. Tapi kalau soal lawan arah atau enggaknya itu mah ya tergantung pribadi masing-masing aja sih cuy. Ya intinya itulah. Soal irit, ini irit banget asli. Ini gue ngisi pakai Pertamax. Pakai Pertamax enak di mesin cuy. Gue pernah sih nyoba pakai Pertalite itu, emang sih soal harga dia beda lah ya, beda sama Pertamax, itu beda, lebih murah. Tapi yang gue rasain setelah pakai Pertamax itu ya di mesin kayak gimana ya, intinya kurang aja lah cuy kalau buat Pertamax di mesin ini ya. Sih kita sih nyesuaiin apa ya, kompresi aja lah biar di motor juga enak. Recommender juga V-Power juga masih bagus sih selain Pertamax ya. Ya 11-12 lah ibaratnya sama Pertamax. Nah kelebihannya yang kedua cuy, apa nih, ayo apa nih? Jadi kelebihannya yang kedua itu, ini sih soal desain ya. Nah kalau soal desain itu apa ya? Ya menurut masing-masing aja sih kalau soal desain mah. Iya. Soalnya yang gua lihat ini kan memang pas pertama launching itu kan gimana ya? Baby look banget sih. Baby R6. Iya, banyak sih yang bilang begitu, Baby R6. Nah, menurut gua juga ini body pun gimana ya? Sampai tahun kapan juga tetap masih oke gitu cuy. Meskipun cuma body orinya gitu, nggak diganti part-part custom lah, apalah body lah, saya fairing, buntut misalnya itu. Ori pun itu masih oke banget sih. Nah kelebihannya yang ketiga ini gimana ya? Ini sebenarnya kelebihan, masuk ke kelebihan. Nah tapi kelebihan ini yang sepintas kayak sama sekali gua nggak bisa ngerasain gitu cuy. Nah kelebihan ini adalah si R15 V2 ini sudah pakai banana swing arm cuy. Iya. Udah bukan yang kayak biasanya begitulah ya, yang lurus, yang lempeng gitulah. Ini udah pakai banana swing arm. Itu jadi gua ngelihat makin Baby R6 banget cuy kalau pakai swing arm begini. Dan bobot pun rasanya lebih ringan sih kalau pakai swing arm begini. Ya itu tadi, meskipun gue sebenarnya kurang begitu ngerasain sih bedanya swing arm yang biasa sama banana swing arm begini sih. Tapi ya buat tampilan tuh bener-bener mau gelok banget sih. Dan kelebihannya yang terakhir ini bisa dibilang apa ya, ini part-part aksesoris motor ini tuh, part-part aftermarket ini banyak banget sih asli. Hampir di setiap toko aksesoris itu ada cuy, entah body custom, entah lampu, segala macam lah part-partnya. Nah, spare partnya itu pun ada sih. Lo mau cari yang dari KW1, KW2, K3 banyak lah itu, pokoknya pasti ada cuy asli. Intinya ini gampang banget ini motor kalau mau cari partnya cuy. Perawatan juga mudah cuy. Intinya yang penting mah kalau lo punya motor jangan sampai lo telat ganti oli cuy.
Minimal ganti oli itu udah sebulan sekali, itu udah harus. Meskipun ibaratnya cuma buat bolak-balik kerja jarak pendek lah ya, itu udah harus sih. Ya kalau servis ya mungkin bisa lah agak dintar-ntar apa 6 bulan sekali atau gimana. Yang jelas itu yang pokoknya oli cuy. Oli itu harus jangan sampai telat ya. Ya mungkin itu aja sih cuy ya. Kelebihan dan kekurangan R15 V2 ini. Nah sekali lagi ini menurut pandangan gue pribadi sih ya cuy, gue ngelihatnya dari segi ini, dari segi ini. Ya mungkin kalau ada masukan-masukan lain tulis aja di komentar cuy. Nggak ada maksud buat ngejatuhin ini gue nggak ada cuy. Ya kalau kalian ibaratnya apa ya, pengen beli R15 V2 ini yang second itu menurut gua sih udah masih worth it cuy, masih worth it asli. Ya oke cuy, semoga kalian suka dengan video gua ini dan jangan lupa disimak sampai habis. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Bang jago cuy, gila. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya terima kasih semuanya buat yang sudah menonton video gue sampai habis, dan yang belum menonton segera nonton, yang belum like segera like, subscribe, komen, share, udah ya pokoknya itulah ya, biar gue semakin terus semangat buat bikin konten lagi. Oke cuy. Sekian dari gue cuy, gue mau lanjut pulang dulu, capek gue baru habis pulang kerja. Oke cuy, selamat bertemu nanti di konten selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.